Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Prianto. Saya berasal dari program studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Barat dan filsafat Timur. Oke, mari langsung masuk ke pembahasan. Pada umumnya, filsafat terbagi menjadi dua garis besar, yaitu filsafat Barat, Osidental, dan Timur Oriental. Filsafat Barat dan filsafat Timur tentu sangat berbeda karakteristiknya karena berkembang di daerah yang berbeda dengan kebudayaan serta peradaban yang berbeda pula. Banyaknya ilmuwan dari Barat yang selalu menciptakan inovasi baru untuk kemajuan dunia membuat filsafat Timur kurang mendapat perhatian. Filsafat Timur memang terkenal dengan sifatnya yang religius, mistis, magis, sehingga kurang bisa diterima secara rasional. Filsafat Timur berkembang di daerah Cina, India, Jepang yang banyak memunculkan pemikiran-pemikiran dan digunakan pedoman oleh masyarakat bagian timur. Di wilayah timur juga terkenal sebagai wilayah yang mempunyai peradaban besar di dunia dan sumber agama serta pandangan tentang manusia dan dunia. Banyak orang yang mencari ketenangan di daerah timur karena dianggap memiliki suatu keadaan yang mendamaikan dan mententeramkan jiwa. Cara pandang filsafat Timur lebih pada realita yang terjadi di sekitarnya, lebih memikirkan tentang dunia dan sesamanya. Secara geografis, wilayah Barat dan Timur memiliki banyak perbedaan. Hal ini juga tentu mempengaruhi cara berpikir mereka. Perbedaan paham antara Barat dan Timur yaitu ialah jika di dunia belahan Timur mempunyai banyak negara dan banyak penduduk dengan jumlah yang besar serta angka kelahiran yang sangat tinggi, mereka juga masih tergolong sebagai golongan menengah ke bawah. Sedangkan di dunia bagian Barat sudah mengembangkan kemajuan teknologi sejak lama. Manusia di bagian Barat juga tergolong aktif, sedangkan di Timur tergolong pasif. Hal ini sesuai dengan keyakinan dan ajaran pokok mereka seperti Konfusianisme, Taoisme, Buddhisme, dan lain-lain. Filsafat Barat memang lebih menekankan pada rasional. Misalnya pada zaman Yunani kuno, filsuf yang terkenal Plato, Aristoteles, dan Socrates dalam pemikirannya masih spekulatif, tetapi pada dasarnya mereka berspekulasi dengan keadaan yang dilihat tanpa mencampurkan unsur religiusnya secara mendalam. Filsafat Barat lebih menekankan pada pola pikir yang rasional dan manusia sebagai pusatnya. Arah gerak filsafat Barat muncul karena pemikiran rasional dari para filsuf, misalnya Karl Marx, yang mempunyai pemikiran tentang historis materialisme. Karl Marx berpikiran secara rasional karena saat itu kapitalisme sedang gencar dan juga kaum borjuis telah menindas kaum buruh, sehingga kaum buruh harus sengsara di bawah majikannya. Marx menginginkan masyarakat tanpa kelas sehingga dia ingin memperjuangkan hak kelas dalam masyarakat. Karl Marx akhirnya mengeluarkan teori konflik yang tujuannya ingin masyarakat menjadi sama rata dan sama rasa. Sedangkan arah gerak filsafat Timur lebih kepada intuisi, intelijensi, dan akal budi. Tujuan dari filsafat Timur lebih mengedepankan ilmu pengetahuan yang didasari moralitas. Tujuannya agar manusia menjadi bijaksana dalam menjalani hidup. Misalnya, filsafat Konfusius yang lebih mengedepankan moral dan kebajikan. Konfusius melihat bahwa rakyat Tiongkok yang sedang mengalami krisis dalam bermoral. Akhirnya Konfusius memutuskan untuk mengamalkan dan mengajarkan nilai-nilai moral serta kebajikan yang diajarkan pada murid-muridnya. Dalam filsafat Barat, yang dijadikan subjek adalah manusia dan alam dijadikan objek. Jadi mereka memanfaatkan alam untuk kepentingan mereka. Sedangkan di filsafat Timur, alam dan manusia lebih menyatu. Mereka menganggap bahwa alam merupakan bagian dari manusia yang harus dipelihara. Pandangan filsafat Barat terhadap cita-cita hidup diisi dengan bekerja dan bersifat aktif sebagai kebaikan tertinggi. Sedangkan pandangan filsafat Timur mengenai cita-cita hidup yaitu lebih kepada harmonisan dan ketenangan. Mereka berprinsip bahwa kehidupan dijalankan dengan sederhana dan menyesuaikan dengan alam. Dari perbedaan paham antara Timur dan Barat sudah jelas berbeda, jadi dapat disimpulkan bahwa cara pandang dan berfalsafah antara orang Barat dan Timur ada perbedaan. Meskipun ada perbedaan, tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi kesamaan tergantung dari sudut mana mereka melihatnya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.